وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Memang awaklah mengerti bahwasanya Allah akan mencaliak orang yang terbaik amalannya. Apa langkahnya? Amal yang terbaik itu apa langkahnya? Kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita sampaikan tadi, siapapun kita, apapun kondisi kita, rasa yang ada di diri awak, apa nambah putar di kepala awak, masing-masing kita berbeda-beda. Posisi awak berbeda-beda. Tapi intinya dimanapun awak tagak, kamapun awak menghadap, maka yang akan dilihat oleh Allah itu ahsanu amala. Itu yang ingin kita sampaikan tadi. Sehingga muncul pertanyaan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa langkahnya? Misalnya di setiap posisi tadi. Di setiap posisi tadi, apa langkahnya untuk menjadi bisa dilihat dan dinilai oleh Allah sebagai amal yang terbaik? Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akan berbeda masing-masing posisi tadi. Makanya bagi contoh tadi, orang tua. Kalau posisi kita orang tua, apa poin pentingnya di situ? Tentu kita menyadari kewajiban kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak saleh dan salehah, yang manfaatnya, Pak, bukan hanya manfaat untuk kita di dunia. Kok dapat anak itu sebagai orang yang memberikan manfaat ke awak walaupun awak lah mati, sampai ke akhirat. Makanya tadi kita sampaikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhirat kata Nabi SAW ada orang tua yang inyo tidak menyangka inyo sampai di singgasana yang mulia. Dari mana? Kok amalnya nam pokok-pokok saja? Kok ibadahnya Allahu a'lam, gitu. Tapi koknya dapat tempat yang mulia, ternyata karena anaknya selalu memohonkan ampunan untuknya. Nah, apa langkahnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk kita mendapatkan anak seperti itu? Itulah langkahnya tadi, triknya tadi. Jangan hanya kita memprioritaskan, mengutamakan pendidikan terkait dunia anak wak. Makanya wak contohan tadi, dan itu yang wak rasakan salamoko. Seolah-olah salamoko Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awak lebih takwi anak wak dari apa tadi Bu? Dunia. Tapi awak capek mengalah, capek bapadian, padahal itu terkait api. Nah, tuan. Jadi dilihat masing-masingnya tuh Pak. Intinya, tidak mungkin seluruh permasalahan itu bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama kita punya dasar, punya tuntunan. Seluruhnya ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini. Kalau kita ingin berbicara lebih lengkap Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun posisinya, dijelaskan. Di dalam dua pegangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan dua hal, kata Nabi. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yang ditinggalkan dua hal oleh Nabi tersebut, dijamin oleh Nabi dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dia akan selamat
dia akan bisa menjadi orang yang ahsanu amalah. Itu kata lainnya. Itu makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang ditinggalkan oleh Nabi? Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Maka sadonya ada di situ, Pak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelapangan rezeki, Allah berikan rezeki yang berlebih, baatriknya menjadi orang yang berlebih rasakinya, menjadi orang yang berlebih rasaki yang ahsanu amala. Banyak dalam Al-Quran langkah-langkahnya, banyak dalam hadis langkah-langkahnya. Aduh sadonya. Oh, awak jadi orang tua yang bisa mendidik anak kepada hal yang lebih baik, sehingga dia anak tu bisa menjadi anak saleh dan saleh. Ada dalam hadis. Salah satunya hadis yang tadi kita bacakan, ajaran solat. Kalau anak umur 7 tahun, 10 tahun dak amuh aja solat, mada aja masih bolong-bolong aja solatnya dipangan, Bu. Kalau umur 5 balik, Bu, 10 aja bisa dilacui. Umur 5 balik, umur 20 lah, tu dicakiak lah, Bu. Itu bentuk itu. Nah, itu salah satunya. Apa boleh, Bu? Bapak, dalam hadis banyak. Tengok Nabi SAW tinggal kini. Intinya yang ingin Anda sampaikan, kembali kepada pertanyaan Pak tadi, ya, kalau kita ingin urai masing-masing posisi, Pak, itu jawabannya seluruhnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Tinggal kita tumbuhkan keinginan kita mencari tahu lembar demi lembar dalam Al-Quran, lembar demi lembar dalam hadis Nabi SAW. Sadonya ada, Pak. Pegangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sadonya ada. Jadi apapun itu, ketika kita berhadapan dengan itu, posisi kau, cari ke Al-Quran, cari ke hadis, ada. Itu yang dikatakan oleh Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Apapun itu, kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, tinggal Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, misalnya kita ingin apa? Posisi seorang istri kepada suami, ingin menjadi istri yang ahsanu amala, sagudang, Pak, di dalam hadis Nabi SAW. 1, 2, 3, sampai 5 kita paparkan, bisa. Tapi kan itu butuh waktu. Punya keinginan tak ingin kita mengetahui itu, ingin mempelajari itu, sadonya ada. Tapi kalau ditanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara keseluruhan jawabannya ada dalam Al-Quran, jawabannya ada dalam hadis Nabi SAW. Tinggal awak keluarkan satu-satu. Lengkap, Pak. Itulah pegangan kita. Nah, kalau kita melihat kepada Al-Quran dan hadis itu dapat jawabannya. Karena itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Nah, mungkin untuk lebih tertuju, lebih spesifiknya, ya, mungkin Bapak dan Ibu menyebutkan, ya, posisi apa? Oh, atasan ke bawahan ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Apapun posisinya, sebagai orang yang terbaik amalnya, yang ahsanu amala tadi. Apa kata Nabi SAW terhadap atasan kepada bawahan, majikan kepada orang yang bekerja jawab? Apa kata Nabi? U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqah. Berikan upah pekerja kita sebelum apa, Pak? Ikulah membatu keringnya, tak karyang ada, Bu. Nah, jadi jawabannya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tinggal kita menyebut di keluar ayat, di keluar hadis. Posisi apa lain? Sadu. Karena pegangan, Pak. Wallahu ta'ala a'lam.